Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, minggu keempat ini adalah minggu panggilan. Kita semua pertama-tama dipanggil untuk mengenali gembala kita, Tuhan Yesus. Kedua, dalam minggu panggilan ini, kita selayaknya menghidupi panggilan itu yang telah diberikan gembala kita dengan setia. Pada suatu kesempatan, Paus Fransiskus pernah mengatakan, "Saya berharap kalian menjadi gembala berbau domba." Kalimat ini tentu saja bisa ditarik secara perspektif bahwa Paus Fransiskus ingin menunjuk para imamnya untuk menjadi gembala. Dan memang benar, para imam di sini perlu hidup, mampu hidup, tertawa bersama umat, sedih bersama umat, dan tetap berkomunikasi dengan mereka. Perkataan Paus Fransiskus ini terasa sangat sederhana, tetapi kontekstual dalam hidup umat di masa sekarang. Perkataan Paus merupakan proses untuk mengejawantahkan, memperjelas konsep gembala yang kita dengarkan dalam Injil Yohanes pada sore hari ini, dan sedapat mungkin terus-menerus dihidupi di dalam gereja. Berkenaan dengan apa yang dikatakan Paus Fransiskus dan juga dengan Injil Yohanes, ada sebuah pengalaman seorang frater, calon imam, calon romo, yang diberi tugas untuk mengunjungi umatnya, melakukan katekese kepada pia, pir, dan orang dewasa. Biasanya ia mengendalkan orang-orang untuk menjemputnya dari jalan utama, lalu masuk menuju rumah-rumah atau rumah yang menjadi lokasi tempat pelajaran agama itu berlangsung. Singkat cerita, setelah pelajaran selesai, katekese anak, remaja, dan dewasa sudah selesai, lalu dia pulang. Dia memang baru 2 kali ke lingkungan itu dan jarak dari jalan utama menuju perkampungan atau lingkungan itu sebenarnya tidak dekat, cukup berjarak. Dan ada anak-anak usia pia begitu ya, yang ingin mengantar frater ini sampai setidak-tidaknya ke mulut gang gitu ya, sampai ketemu jalan utama. Tetapi frater tadi mungkin ada perasaan kasihan atau mungkin ada perasaan tidak mau merepotkan atau mungkin juga ada muncul ego dan sebagainya, lalu mengatakan tidak usah diantar. Hasilnya adalah dia mutar-muter dan akhirnya dia terlambat sampai di biara. Lalu dia menerima penitensi akibat perbuatannya itu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah seringkali kita meremehkan seseorang. Satu. Kedua, kita tidak menaruh percaya pada sesuatu yang tidak tampak meyakinkan. Anak-anak, mana sih yang percaya pada anak-anak? Tetapi anak-anak itu belusuan kan, kemana-mana punya waktu bebas,
Dan mungkin dia atau mereka lah yang mengenal jalan-jalan itu. Anak-anak dipandang tak tampak meyakinkan, tak tampak percaya, dan mungkin juga sosok yang tidak kelihatan berwibawa. Pelajaran pertama itu. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajarkan pada kita semua bahwa gembala yang baik itu berani menuntun domba-dombanya. Seberapapun domba-dombanya nakal dan tidak mau percaya. Maka lalu dia berkata, domba-dombaku adalah yang mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, lalu mereka mengikut aku. Jadi ada simbiosis mutualisme, kesalingan dan saling mengandalkan. Seorang gembala yang baik dalam bahasa Paus Fransiskus yang saya sebutkan tadi adalah gembala berbau domba, mengenal domba-dombanya dari dekat. Pengenalan yang dalam ini tentu selayaknya menghasilkan sebuah keterikatan. Selanjutnya pertobatan dan perubahan hidup yang radikal dari para dombanya. Pertobatan yang dimaksud adalah perubahan orientasi hidup, kiblat hidup, dari yang tidak mau mendengar atau yang kurang mau mendengar menjadi penuh atensi untuk mendengarkan. Sosok yang demikian adalah domba yang mampu melihat siapa gembalanya. Mengenal berarti melihat dengan tatapan mengasihi. Berbicara mengenai pengalaman mengasihi, ada sebuah pengalaman juga di sebuah taman kanak-kanak di Jepang. Ada sebuah permainan yang diinisiasi oleh guru taman kanak-kanaknya. Anak-anak itu diminta bersembunyi di balik papan dan hanya telapak kakinya saja yang kelihatan dari depan. Lalu para ibu yang notabene adalah orang tua dari anak-anak itu diminta masuk ke dalam kelas itu. Dari sekian banyak telapak kaki, para ibu itu diminta untuk memilih mana telapak kaki anaknya. Anda mungkin belum tentu mengenal telapak kaki anak Anda, apalagi suami Anda, begitu kan? Nah, tetapi herannya tebak-tebakan ini, permainan ini sangat baik sekali dan hasilnya tidak ada ibu yang keliru memilih telapak kaki anaknya. Begitu ibu itu jatuh pada pilihan pertama, anak lalu ditarik keluar dari balik papan dan mereka berpelukan erat. Ini semua menggambarkan bahwa Tuhan pun demikian. Jika ibu tadi rela mencari, mengenali anaknya, apalagi Tuhan Yesus yang tidak mau membuang kita, mengenali kita sedalam-dalamnya hati kita. Inilah bukti kasih Allah yang dalam kisah tadi dinarasikan oleh ibu. Ibu yang mengenali dengan sungguh telapak kaki karena tidak menyerahkan pada ART tentunya ya, memandikan, merawat, menyuapi dan sebagainya. Berbicara dengan kasih itu, lalu kita perlu melihat kembali dalam bacaan Injil Yohanes bahwa seorang gembala yang baik akan memberikan diri sepenuh-penuhnya. Seorang ibu atau ayah, dia akan rela memberikan hidupnya. Tetapi hidup yang dijanjikan Yesus adalah hidup yang kekal. Berhadapan dengan pengharapan kekal ini, apa yang saudara-saudari rasakan? Apakah saudara-saudari merasa aman, merasa terjamin hidupnya, merasa sukacita karena diluputkan dari kebinasaan dan akan dicari dan ditarik seperti ibu yang menarik anak kaki telapak anak tadi ya. Jadi setiap mau lari, Tuhan selalu gondeli kita. Dan itulah situasi yang digambarkan dalam Injil Yohanes, bahwa itulah kualitas orang gembala, tidak akan membiarkan seorang diri pun hilang. Maka saudara-saudari, kita hari ini belajar setidak-tidaknya 3 pesan dalam minggu panggilan ini. Pertama,
Kita diajak untuk melihat, menatap muka dengan muka Tuhan. Melihat tatapannya yang mengasihi. Dalam tatapan yang mengasihi itu pertanyaannya, apakah hatimu tersentuh oleh tatapan kasih Tuhan itu? Dan semoga tatapan kasih itu menjadi lampu penerang bagi langkah kita. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita melihat tatapan kasih itu, kita mau berbuat apa? Di sini, sesuai dengan Minggu Panggilan, kita pun diajak untuk menanggapi tatapan kasih Tuhan dengan balas, menatap kasih kepada sesama kita. Tatapan mengasihi berarti memberi rasa aman, tidak membuat orang lain terancam bila berada di sekitar kita. Panggilan ini bukan hanya untuk konteks kaum berjubah, tetapi juga untuk Anda semua yang tidak berjubah. Panggilan ini menjadi tanggung jawab dan tugas bersama untuk menghidupkan gereja, memperdamaikan semua orang dan mempersatukan orang. Tugas Anda yang kedua adalah memberi kedamaian dan menyatukan semua orang. Yang ketiga dan terakhir, kita semua dipanggil untuk setia terhadap perutusan kita masing-masing. Anda sebagai ibu, perhatikanlah anak Anda sedetil mungkin, sedalam-dalamnya. Anda sebagai ayah, selain bekerja, perhatikan istri Anda, anak-anak Anda. Anda, anak-anak, sebagai pelajar, bertanggung jawablah terhadap pilihan Tuhan, karunia Tuhan yang sudah menyekolahkan Anda dimanapun Anda bersekolah ataupun kuliah. Sebagai pekerja, Anda pun sudah dihadiahi karunia pekerjaan di tengah-tengah situasi banyak PHK di masa ini. Kesetiaan pada perutusan adalah inspirasi bagi orang lain di luar sana. Saudara-saudari, semoga dengan 3 pesan tadi menjadi bagian Anda untuk melayani gereja Kristus, panggilan dan penugasan bersama kita untuk membentuk kita masing-masing menjadi gembala yang berbau domba. Apapun profesi kita, kita melayani dan menjadikan gereja supaya tetap hidup, tetap menjadi inspirasi bagi semua orang yang bernaung di dalamnya dan bagi masyarakat di luar sana. Selamat Hari Minggu Panggilan, semoga Anda semakin mengenali gembala Anda dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,